membahas hak angket atau pembahasan hak angket DPR tengah ramai menjadi perbincangan publik. Pasalnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024. Pernyataan dari Ganjar pun sontak menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai apa itu hak angket dan bagaimana mekanisme pengajuan hak angket DPR. Dan kami akan bahas ini dasarnya atau sumbernya dari detik.com. Kita akan coba lihat. Ini dia. Sebelum kita mengetahui apa itu hak angket, kemudian hak-hak yang dimiliki atau hak istimewa dari DPR RI, pemirsa perlu tahu dulu, ini dalam pasal 79 UU nomor 17 tahun 2014 disebutkan bahwa DPR punya 3 macam hak istimewa, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hal itu untuk menjalankan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Jadi sudah ada 3 ini ya. 3 hak ini, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian kita akan bergeser. Nah, apa itu hak interpelasi DPR RI? Ini hak untuk meminta keterangan. Ini sebenarnya yang paling penting digarisbawahi dari perbedaan hak-hak itu ya. Ada meminta keterangan. Melansir dari laman resmi DPR RI, hak interpelasi merupakan hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita coba korek lagi memori kita di beberapa tahun yang lalu, hak interpelasi ini memang sempat muncul. Ini di 2005, kalau Anda ingat, hak interpelasi ini diajukan terkait dengan impor beras. Kemudian 2 tahun setelah itu, tahun 2007, hak interpelasi juga kembali diajukan terkait dengan penanganan hukum dari lumpur lapindo. Kalau Anda masih ingat, lumpur lapindo ini memengaruhi hajat hidup orang banyak, terutama di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Ini dia, ini hak interpelasi DPR RI, meminta keterangan kepada yang membuat kebijakan, kepada yang mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan rakyat. Misalnya impor beras dan juga lumpur lapindo di tahun 2005 dan 2007. Kalau kita ingat, presidennya saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian kita akan ke hak istimewa berikutnya. Ini dia, hak angket yang juga beberapa kali disebut oleh calon presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo, hak angket di DPR RI, hak yang merupakan hak istimewa dari anggota parlemen. Ini bedanya tadi untuk meminta keterangan, kalau ini melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan. Melansir laman resmi DPR RI, ini kita lihat hak angket berarti hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan. Ini yang paling penting adalah diduga bertentangan dengan aturan undang-undang atau perundang-undangan. Ini dia syaratnya, mekanisme hak angket. Kita lihat aturannya dulu di pasal 177 UU nomor 27 tahun 2009. Ini syaratnya mengajukan hak angket. Butuh minimal 25 anggota parlemen atau lebih, dan maksud kami, dan lebih dari 1 fraksi. Ini. Kemudian secara administrasi permohonannya valid jika ada daftar nama dan tanda tangan di sidang paripurna. Untuk memastikan permohonan yang diajukan valid diperlukan semua daftar nama dan tanda tangan yang mengajukan hak angket serta nama fraksinya. Setelah itu permohonan akan dibawa ke sidang paripurna untuk menentukan apakah hak angket diterima atau ditolak. Jika dalam sidang paripurna panitia hak angket ini diizinkan untuk memanggil warga negara Indonesia atau orang asing yang berdomisili di Indonesia sebagai pemberi keterangan.
Ini dia. Saya juga ingin menyegarkan ingatan Anda soal hak angket ya. Sebenarnya kalau dari sejumlah tokoh yang pernah memimpin bangsa ini, setidaknya ada 5 presiden yang pernah berkaitan atau yang pernah diinvestigasi dalam hak angket ini. Ada Presiden Soekarno, ini hak angket soal penggunaan devisa. Kemudian Presiden Soeharto soal hak angket Pertamina. Ada juga Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, ini hak angket Bulogate dan Brigade. Kemudian juga ada Presiden Megawati Soekarno Putri, ini hak angket dana non-budgeter Bulog. Anda kalau ingat ya. Kemudian Presiden SBY juga lagi-lagi pernah hadir ketika memberikan keterangan dalam sidang hak angket. Ini adalah soal penjualan kapal tanker Pertamina, penyelesaian kasus BLBI, DPT Pemilu 2009, dan kasus Bank Senturi. Kemudian yang terakhir, kita lihat, ini adalah hak menyatakan pendapat. Hak memberikan atau menyatakan pendapat ini, satu, kebijakan pemerintah atau mengenai, ini kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa, kemudian tindak lanjut hak interpelasi dan hak angket. Jadi artinya hak menyatakan pendapat itu ketika hak interpelasi dan hak angket ini sudah sepakat atau sudah dilakukan. Kemudian muncul pada dugaan presiden atau wakil presiden melanggar hukum. Itu tadi perbedaannya ya, hak-hak yang dimiliki, hak istimewa yang dimiliki oleh anggota parlemen atau anggota DPR RI ada 3. Kita lihat seperti apa nanti tindak lanjut dari tuduhan atau dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu 2024.